Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat semua ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai barisan dan deret aritmatika. Masih sama babnya, yaitu bab pola bilangan. Pada video sebelumnya saya sudah memberi kalian kuis mengenai penomoran rumah. Nah, sekarang coba kita bahas jawaban dari kuis-kuis tersebut sebelum kita melanjutkan ke materi ini. Nah, kemarin kan ada gambar pola penomoran rumah yang ada di sisi utara dan sisi selatan jalan. Pertanyaan yang pertama, adakah ciri khusus pola penomoran deret rumah di sisi utara dan selatan jalan? Nah, kalau kita lihat di sini, pola penomoran di sisi utara jalan itu punya beda atau selisih 2 angka antara nomor rumah sebelum dan sesudahnya. Dari 1 ke 3 selisihnya 2, dari 3 ke 5 juga begitu, selisihnya 2, dari 5 ke 7 selisihnya 2, dan seterusnya. Jadi dari 1 ke 3 satunya ditambah 2, 3 ke 5 3-nya ditambah 2, 5 ke 7 5-nya ditambah 2, dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan pola penomoran di sisi selatan jalan, sama, punya selisih 2 angka antara nomor rumah sebelum dan sesudahnya. Dari 2 ke 4 selisihnya 2 angka, 4 ke 6 juga selisih 2 angka, 6 ke 8 selisih 2 angka, dan seterusnya. Jadi nomor rumah sebelum dan sesudah itu punya perbedaan 2 angka. Untuk selanjutnya, kuis yang kedua. Nah, tuliskan pola nomor rumah pada sisi utara dan selatan jalan jika diurutkan dari paling barat hingga urutan ke-16. Kalau kita lihat di sini, pada penomoran rumah di sisi utara jalan itu sudah ada 10 rumah ya, 10 penomoran. Begitu juga di sebelah selatan. Jadi kalau kita lihat di sini, nah, rumah dengan nomor urut 1 itu berada di urutan pertama, rumah dengan nomor urut 3 itu berada di urutan kedua, rumah dengan nomor 5 itu di urutan ketiga, rumah dengan nomor 7 itu di urutan keempat, dan seterusnya. Di sini sudah ada 10 rumah. Jadi kita hanya perlu melanjutkan 6 rumah lagi. Kalau kita lihat di sisi utara jalan, berarti setelah rumah dengan nomor 19 itu nanti ada rumah nomor 21, 23, 25, 27, 29, dan 31. Kemudian untuk sisi selatan jalan, setelah nomor 20 nanti ada nomor 22, 24, 26, 28, 30, dan 32. Nah, oke, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Apakah rumah nomor 53 akan berada di sisi selatan jalan? Jelaskan pendapat kalian. Nah, kalau kita lihat nomor 53 ini kan nomor ganjil. Nah, sedangkan penomoran rumah ganjil itu ada di sisi utara jalan, sehingga tidak mungkin rumah nomor 53 itu akan ada di selatan jalan,
karena semua nomor yang ada di selatan adalah nomor genap. Nah, yang ada di sisi utara jalan itu kalau kita lihat semuanya adalah nomor ganjil. Pola penomoran ini biasa kita sebut dengan pola bilangan ganjil. Nah, jadi nanti nomor 53 itu rumahnya akan berada di sisi utara jalan, bukan di sisi selatan jalan. Oke, selanjutnya nomor 4. Rumah nomor berapa sajakah yang bersebelahan dengan rumah nomor 64? Nah, selisih antara rumah sebelum dan sesudah itu kan 2 angka. Jadi sebelum rumah nomor 64 pasti ada rumah nomor 62. Setelah nomor 64 ada nomor 66. Nah, jadi tetangganya rumah nomor 64 nanti sebelah kirinya ada rumah nomor 62, sebelah kanannya rumah nomor 66. Selanjutnya nomor 5. Jika diurutkan dari paling barat untuk deretan rumah di sisi selatan jalan, rumah nomor berapakah yang berada di urutan ke-25? Oke, berarti kita harus cari polanya dulu supaya mudah untuk mencari nomor rumah di urutan ke-25, supaya tidak mengurutkan satu persatu. Kita cari polanya dulu. Anggaplah rumah, kita fokus ke rumah di sisi selatan jalan ya. Anggaplah rumah dengan nomor urut nomor 2 ini merupakan urutan pertama, kita sebut U1. Rumah dengan nomor urut 4 kita sebut, rumah dengan nomor 4 berada pada urutan kedua kita sebut U2. Rumah dengan nomor 6 berada pada urutan ketiga kita sebut U3. Rumah dengan nomor 8 berada di urutan keempat kita sebut U4, dan seterusnya. Tujuan kita adalah mencari nomor rumah pada urutan ke-25. Nah, kalau kita lihat nomor rumah di urutan pertama, nomor 2 itu didapat dari 2 kali 1. Nomor 4 pada urutan kedua itu didapat dari 2 kali 2. Nomor 6 pada urutan ketiga didapat dari 2 kali 3. Nah, sudah hampir terlihat polanya kan. Nomor 8 pada urutan keempat didapat dari 2 kali 4. Sehingga untuk urutan ke-25 nomor rumahnya adalah 2 kali 25 sama dengan 50. Nah, jadi nomor rumah yang berada di urutan ke-25 adalah nomor 50. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ke-6. Jika diurutkan dari paling barat, rumah dengan nomor 42 merupakan rumah urutan keberapa? Kalau tadi kita kan diminta mencari nomor rumah pada urutan tertentu. Sekarang kebalikannya, kita disuruh mencari urutan rumah yang sudah diketahui nomornya. Nah, jadi kita cari dulu pola umumnya untuk urutan ke n, UN. Untuk urutan ke n ini berarti nomor rumahnya adalah 2 kali n. Nah, kemudian n nya kan belum tahu. N itu kan urutan untuk rumah nomor 42. Tapi kita sudah mengetahui nilai UN nya. UN nya sama dengan 42. Nah, UN sendiri kan nilainya sama dengan 2 kali n.
Jadi 2 kali N sama dengan 42. N sama dengan 42 dibagi 2 sama dengan 21, sehingga rumah dengan nomor 42 itu berada di urutan ke-21 dari barat. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ke-7, kuis nomor 7. Bagaimana cara mengetahui nomor rumah yang berada pada urutan tertentu pada sisi selatan jalan? Misalnya nomor rumah urutan ke N. Sebenarnya sudah kita temukan rumusnya. Untuk mencari nomor rumah pada urutan ke N, nah, rumusnya adalah UN sama dengan 2 kali N. Yang tadi sudah kita temukan, UN sama dengan 2 kali N atau sama dengan 2N. Nah, jadi misalkan kita mau nyari nomor rumah di urutan yang ke-100. Nah, daripada kita mengurutkan nomor rumahnya satu persatu, kita pakai rumus yang sudah kita buat sebelumnya tadi saja. Misal, untuk mencari nomor rumah urutan ke-100 berarti U100 sama dengan 2 kali 100 karena N-nya 100. Jadi U100 sama dengan 200. Nah, jadi rumah yang berada di urutan ke-100 itu punya nomor rumah yaitu 200. Oke, cukup untuk pembahasan kuis nomor 1 sampai 7. Jika ada yang kesulitan, silakan tanyakan di kolom komentar. Selanjutnya kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika ini berkaitan dengan kuis yang tadi. Jadi kuis yang kita bahas tadi mengenai pola penomoran rumah itu adalah salah satu contoh dari barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap, di mana polanya berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi, setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Jadi, barisan seperti apa yang merupakan barisan bilangan aritmatika? Saya akan berikan 2 contoh di sini. Misalkan barisan bilangan 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah satu lagi 9, 6, 3, 0, negatif 3, negatif 6. Coba kalian lihat persamaan antara kedua barisan bilangan itu apa, sehingga keduanya bisa disebut barisan aritmatika. Oke, sudah ketemu jawabannya. Nah, persamaannya adalah kita tinjau dulu barisan bilangan yang pertama. Kalau kita lihat di sini, barisan bilangan yang pertama punya beda yaitu 2. Jadi 4 ke 6 itu ditambah 2, 6 ke 8, 6-nya ditambah 2, 8 ke 10, 8-nya ditambah 2, 10 ke 12, 10-nya ditambah 2, begitu seterusnya. Polanya sama, jadi bilangan sebelumnya ke bilangan sesudahnya itu ditambah 2. Sedangkan yang kedua, barisan bilangan kedua itu punya pola seperti ini. Nah, jadi bilangan sebelum ke bilangan sesudahnya itu dikurangi 3. 9 ke 6, 9-nya dikurangi 3. 6 ke 3, 6-nya dikurangi 3. 3 ke 0, 3-nya dikurangi 3, dan seterusnya. Nah, kenapa keduanya termasuk contoh barisan aritmatika? Karena keduanya memiliki pola yang tetap.
Kalau yang pertama kan polanya tetap ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, dan seterusnya. Sedangkan barisan bilangan yang kedua, polanya juga tetap dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3, dan seterusnya. Nah, perlu diingat untuk barisan aritmatika, polanya kalau bukan ditambah ya dikurangi ya. Oke, jadi kalau bilangannya semakin ke kanan semakin banyak, berarti bedanya itu positif. Nah, seperti contoh yang pertama ini. Sedangkan kalau bilangannya semakin ke kanan semakin kecil, maka bedanya negatif. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, saya ambil contoh pola penomoran rumah di sisi utara jalan pada kuis sebelumnya. Kalau kita lihat di sini, ini kan nomor rumahnya membentuk barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Kalau kita lihat polanya 1 ke 3, 1-nya ditambah 2, 3 ke 5, 3-nya ditambah 2, 5 ke 7, 5-nya ditambah 2, 7 ke 9, 7-nya ditambah 2. Oke. Atau begini saja, 1 ditambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 2, 9, 9 tambah 2, 11, dan seterusnya. Jadi polanya sama kan ya, dari suku sebelum ke suku sesudah itu ditambah 2. Jadi ini termasuk barisan aritmatika. Nah, kalau kita lihat nomor 1 itu kita sebut sebagai suku pertama atau U1. Nomor 3 itu kita sebut sebagai suku kedua atau U2. Nomor 5 sebagai suku ketiga atau U3. Begitu seterusnya ya. Kemudian kalau kita lihat polanya untuk mendapatkan U1 atau suku pertama, yaitu 1, itu didapat dari 1 ditambah 0 kali 2. Sedangkan suku kedua yaitu 3 itu didapat dari 1 ditambah 1 kali 2. Suku ketiga yaitu 5 didapat dari 1 ditambah 2 dikali 2. Suku keempat yaitu 7 didapat dari 1 ditambah 3 dikali 2. Nah, bagaimana jika mencari suku ke n? Nah, kita lihat polanya saja. Berarti kalau suku ke n itu nilainya sama dengan 1 ditambah n dikurangi 1 dikali 2 ya. Terlihatkan polanya di situ. Oke, selanjutnya, nah UN ini kita sebut sebagai suku ke N, sedangkan 1 itu kita sebut sebagai suku pertama karena paling awal ya. Suku pertama itu tadi U1 atau disimbolkan sebagai A, sedangkan 2 itu adalah bedanya, disimbolkan sebagai B. Sehingga kita punya rumus suku ke n barisan aritmatika itu seperti ini. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Inilah bentuk umum dari rumus suku ke n barisan aritmatika. Apakah hanya berlaku untuk pola bilangan ini saja? Tidak. Jadi untuk semua barisan aritmatika mencari suku ke n-nya bisa pakai rumus yang sudah kita temukan barusan. Oke, misalkan kita mau nyari suku ke 50, itu nilainya berapa? Jadi ibaratkan nyari nomor rumah urutan ke 50. Berarti sama dengan
1 karena A-nya 1 ditambah 50 dikurangi 1 karena N-nya 50 dikali 2 karena bedanya 2. Nah, hasilnya tinggal menyederhanakan saja. Hasilnya adalah 99. Jadi nomor rumah urutan ke-50 itu adalah 99. Oke. Jika ada yang belum paham dan perlu ditanyakan lagi, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Nanti kalau sempat akan saya jawab. Kita lanjutkan ke deret aritmatika. Nah, deret aritmatika itu adalah hasil penjumlahan n suku pertama barisan aritmatika. Kalau tadi ada barisan aritmatika, ini ada lagi deret aritmatika. Bedanya apa? Kalau barisan itu bentuknya seperti ini, U1, U2, U3 sampai dengan UN. Jadi hanya suku-sukunya saja ya diurutkan. Jadi dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga membentuk barisan bilangan. Sedangkan kalau deret itu adalah hasil penjumlahan dari n suku pertama. Jadi deret itu disimbolkan sebagai Sn, di mana Sn itu sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai dengan UN. Oke. Jadi Sn itu adalah penjumlahan n suku pertama barisan aritmatika. Oke, kita ke contoh lagi, contoh yang sama, masih dengan penomoran rumah pada kuis sebelumnya. Kalau kita lihat bedanya adalah dua positif, kemudian Sn tadi nilainya sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya ditambah UN. Kalau misalkan kita diminta mencari, nah jadi sebentar, Sn itu adalah jumlah n suku pertama ya. Kita disuruh mencari S5 atau jumlah dari 5 suku pertama. Tinggal menambahkan saja, U1 kan 1, U2 3, U3 nya 5, U4 nya 7, U5 nya 9. Tambahkan semua, hasilnya adalah 25. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana kalau disuruh nyari Sn di mana n-nya itu nilainya besar? Misalkan kalian disuruh mencari S50. Kalau ngitung satu-satu kan pasti lama sekali. Nah, ini ada rumusnya, ada bentuk umumnya. Jadi bentuk umum dari Sn atau jumlah n suku pertama dari barisan aritmatika itu adalah, nah ini dia, Sn sama dengan n per 2 dikali 2a ditambah n dikurangi 1 dikali beda, dikali b ya, b itu beda, atau n per 2 dikali a ditambah un. Gunakan rumus kedua jika un nya diketahui. Misalkan di situ tadi jika U50 nya diketahui, suku ke-50 nya diketahui. Karena tidak diketahui, kita pakai rumus yang pertama. Jadi untuk mencari S50 seperti ini, S50 sama dengan 50 per 2 dikali 2 kali 1 ditambah dalam kurung 50 dikurangi 1 dikali 2. Nah, tinggal kita sederhanakan saja. Hasilnya adalah 2500. Jadi kalau kita tambahkan 50 suku pertama, 50 suku pertama dari
pola bilangan 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, itu hasilnya adalah 2500. Oke, cukup ya sampai sini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, sekarang kita lanjutkan ke latihan soal yang pertama, yaitu ada sekelompok burung terbang dengan formasi membentuk deret aritmatika. Barisan pertama terdiri dari 2 ekor, barisan kedua 5 ekor, barisan ketiga 8 ekor, dan seterusnya. Pertanyaannya, berapakah banyak burung pada barisan ke-20? Oke. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, berapakah jumlah semua burung dalam kelompok tersebut jika terdapat 20 barisan? Nah, kalau di sini kan kita lihat hanya ada 3 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, itu kalau ada 20 barisan membentuk barisan aritmatika atau deret aritmatika. Nah, barisan ke-20 nanti ada berapa burung? Itu pertanyaan yang A. Sedangkan yang B, jumlah semua burung dari barisan pertama sampai ke-20 itu nanti totalnya ada berapa? Itu kalian cari ya. Oke, selanjutnya untuk soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, Andi adalah seorang pengusaha di bidang ekspedisi barang. Suatu hari ia menumpuk sejumlah kardus barang di gudang logistik, di mana tumpukannya semakin ke atas semakin sedikit sehingga membentuk barisan aritmatika. Jadi Andi ini menumpuk barang dari bawah ke atas, tumpukannya itu semakin sedikit, seperti piramid ya. Keesokan harinya ia berencana mendata banyak kardus pada tumpukan tersebut. Namun Andi berada di luar kota sekarang dan ia lupa berapa banyak kardus yang ia tumpuk kemarin. Yang Andi ingat adalah pada tumpukan ketiga dari bawah terdapat 29 kardus dan tumpukan ke-11 dari bawah terdapat 13 kardus. Selain itu ia juga mengingat ada 15 tumpukan kardus yang ia buat waktu itu. Pertanyaannya sekarang, bukan pertanyaan ya, Andi ini minta tolong bantulah Andi untuk menghitung banyak kardus yang ia tumpuk dalam gudang. Nah, jadi kalian diminta untuk membantu Andi menghitung banyak kardus yang ia tumpuk dalam gudang itu. Kalau diketahui tadi ya, Andi hanya ingat tumpukan ketiga dari bawah terdapat 29 kardus, tumpukan ke-11 13 kardus, dan dia ingat kalau membuat 15 tumpukan kardus. Oke, coba kalian selesaikan. Nanti silakan hasil penyelesaiannya kalian upload di Google Classroom. Oke, cukup ya sampai sini. Jika ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar, nanti saya jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.